Kula boten badhe mauidhah tentang Mbak Mahfud, tentang Mbak Salam, tentang Mbak Sahal, tentang Mbak Nafisa. Ya mugi-mugi haul niki bentuk keyakinan kita nglampahi napa sing dadi akidatu ahli sunnah napa wal jamaah. Niku donga niku yanfaul mayyit. Kula suwun utaminipun para santri, para ingkang ngaos mengke kula badhe maos kitab Thariqatul Husul 3 item. Kenanganipun Mbah Sahal mergi kula sing menangi Mbah Sahal. Kula boten saged crita Mbah Mahfud Mbah Salam, paling nggih riwayat. Bapak kawula niku nate sowan mriki pas khole Mbah Mahfud. Wonten alumninipun Mbah Sahal, boten alumni Mbah Mahfud. Niku wonten uzur, boten dugi. Menawi nggih nembe kepayon nyai napa kepayon pidatur. Singkat cerita hari kedua niku sowan Mbah Sahal. Ngapunten iki kula boten saged dugi mergi wonten undur ngisi napa. Jawabe Mbah Sahal lucu. Rumangsamu sing do teko gak duwe undur. Dadi sing do teko ya ngorbanno mestine nyai dakwah untuk sangu gara-gara rene untuk berkat. Tetes jawabe Mbah Sahal pun rumangsamu sing do teko gak duwe uzur. Artinya yang datang itu ya tentu mengorbankan sekian uzurnya ya, termasuk sekian kepayon dari kiai ini wow, mergo demi khole napa gurune. Nek cari hitung-hitungan dagang pancen nggih rugi. Piyambake pidato lakon teng mriki cium tangan. Malah kadang nak teng mriki salam tempel malah rugi malih. Tapi itu kula diceritani bapak niku terus emut. Di antara kelebihan Al-Quran secara ilmiah itu tidak maklumi logika yang bisa dibalik. Jadi ketika ada beberapa orang munafik pamit Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya ini sibuk punya keluarga, syagholatna amwaluna wa ahluna, kita punya keluarga, punya harta, sibuk ngurus harta. Tolong dimaklumi kalau nggak bisa ikut perang. Nabi maklumi karena punya keluarga, punya harta. Tapi Allah tidak mau maklumi. Ngendikane Allah, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang imannya benar itu tidak akan pamit tidak ngikuti perang dari Rasulullah. Karena orang yang logikanya benar, masa saya mendahulukan harta saya mengalahkan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena logikanya kan Rasulullah itu sayyidul khalqi. Dakwahnya pasti benar. Kemudian kamu ndak derekno Rasulullah demi ngapunten Nabi, kula tesih gadah kebo dereng kula retaken. Ngapunten Nabi, kula tesih gadah sapi sing dereng kula retaken. Masa meninggalkan Rasulullah demi hal-hal yang seperti ini? Makanya Allah langsung ora masuk akal wong duwe iman kemudian diminta Nabi derekno Nabi kemudian dengan alasan sagholatna amwaluna wah. Nak cara kasare ora masuk akal. Alumni diundang kiai ini, diundang gurune, khole gurune, milih khole wong liya. Mergo pikirane entuk, nak khol gurune ora entuk. Niki mboten nyindir, niki fatwa mboten nyindir fatwa. Bahwa seperti itu salah. Niku sanad kula mutasil, niku ceritane Bapak. Ngapunten yai, ngapunten sanget. Kula wingi niku ngeten-ngeten dadi wonten uzur mboten saged rawuh. Jawabe Mbah Sahal apa sing do teko gak duwe uzur. Langsung cep nih. Tapi alhamdulillah buatan di PHK jadi kiai kalian basal gitu terus jadi kiai. Terus mpun niku mawon sing kula mangke maca Thariqatul Husul 3 item kangge santri-santri Ma'had Ali. Dulu itu Mbah Sahal sampai alim seperti itu. Saya punya sanad berkali-kali. Didawi Mbah Mun nggih marrotin, didawi Mbah Sahal nggih marrotin. Sebelum beliau wafat masih sehat ya. Karena memang beliau itu sepupunya Mbah Sahal. Kula boten cerita Mbah Sahal gada ibu asmani Badiah. Niku adikipun Mbah Sofia. Mbah Sofia ini buyut kula. Dados Mbah Sahal kalian Mbah kula nu sepupu. Niku sering ngenyek kula Mbah Sahal. Kowe mbek aku alim aku jar. Lah kok saged? Aku dhisik kitab nyileh-nyileh alim. Lah kowe kitab wis gampang. Setuku karek njaluk. Kula ya ora trimo nggih hebat kula. Lah kok iso? Zaman akhir niku cobane kathah. Kula tetep alim. Yes, padha hebate pokoke anggere kasil alim ya hebat. Terus kalau kan maos kitab di depan beliau itu seneng beliau. Roh putu alim itu seneng. Mergo roh putu goblok itu sumpek tenan.
Mergo wong nek wis goblok malah doyan dhuwit. Nak wong alim ku seneng sinau, dadi biaya kula niku murah. Sampeyan tukokno majmuk niku regane paling 2 juta. Kita majmuk paling 2 juta. Niku pun saged sinau setahun, alim gak pati seneng dhuwit. Tapi nak wong goblok, motor merek terbaru ngerti, HP terbaru ngerti. Oh, apa yang ngerti? Kepinginannya akeh. Ruwet, biaya yang goblok ruwet. Nak wong alim niku murah. Nah, ini dawuhe bahasa hal, kowe ros babe aku alim sepundi. Aku nak ape ngaji Mbah Zubair. Niki sing kenangan kalian Mbah Zubair. Tentu beliau punya guru-guru juga di sini, kados Mbah Nur Hadi, kados banyak lah yang diceritakan beliau. Aku nak ape ngaji Mbah Zubair iku sinau dhewe, tak terkip dhewe. Kemudian sinau mbek kanca-kanca. Terus aku ngaji Mbah Zubair iku mau benerno sing tak putusno. Jadi misalnya Mbah Sahal baca Yasmalu, nanti Mbah Zubair baca Yasmalu. Ya berarti bener Yasmalu. Karena masih banyak yang baca Yasmilu, padahal di Munjid itu Yasmalu. Sehingga aku ngerti ya, aku pinter aku ngerti. Mergo anggere aku sinau tak putusno ngene kok Mbah Zubair macane ngono kabeh, ya berarti pinter. Mergo persis. Lah anak bener separuh ya berarti pinterku lagi separuh. Nah itu dulu saya Gus Zofur juga diajari Mbah Mun gitu. Hak aku sorokan wis ora iso, kowe sinau dhewe. Engko cocokno mbek macaku. Angger wis pas 100%, ya kowe pinter. Nak goblok separo ya pinterem separo. Nggih Kangkang nggih sering debat. Nggih wau misale wonten bocah niku saking gobloke, mbok saking ngawure. Maca iku lam tardiman. Jane iki ora ono sing iso. Bareng dijaluk di kitabe jebule bab khat lam tarodaman. Tapi dekne macane langsung lam tardiman. Ya pusing. Nah, kula suwun nggih, santri-santri mriki ini sederenge ngaos kalian Mas saya niku sinau riyen, sederenge sekolah teng Patole napa teng pundi sinau riyen. Sehingga nanti niku tinggal ketika gurunya baca ngepasno. Kula nu nanti ditangkleti santri, Gus, anna sahabian am kauman maksudnya piye? Sahabat atau kaum itu apa hubungannya? Jebule niku anna sahabian amma kauman faqara diwaca am kauman am huruf ataf. Oh, bento. Iku macane amma kauman. Pikir am kauman iku stiwas aku bingung. Jadi bingung tuh bawaan keputusan dia amma dibaca am. Wonten malih sing maca qala abi. Niku sing wong awam, bapak iku gobloke ra karuan, tapi tahu sinau qala abi. Loh, abi bapakku kok pinter nih. Ubay yo niku dole abi. Tapi dene macane iku abi. Kola abi terus mikir, lho bapakku ning kene kok pinter mergo kola sinten? Ya kola dawuh sapa abi bapak ingsun nak bapak edekne. Bareng tak delok. Iku bayun dolo ora. Maksud kula sekarang kan kiai-kiai sibuk. Pemenang wae pilpres kan gak ada jago piyambak-piyambak. Maksudnya iku jagokno. Nak kula ora. Lho, nak kula wong keramat disowani dadi rapate kena efek. Wis ora disowani jago fanatik, pilihan presiden koyo akidah. Biasa mawon apa? Kalau Anda baca, niki ceritane Mbah Mun, nggih ceritane Mbah Sahal. Kalau dari sekian halaman, sekian kuras, niki kanca-kanca santri, kok bener terus? Maka Anda sudah alim, karena ketika benar Anda putuskan sendiri. Anda di kamar, kamu putuskan sendiri. Misalnya tajubis sholatu ala kulli mukallafin kadza. Dan nanti guru kamu baca gitu persis. Oh berarti Anda sudah alim, karena Anda memutuskan apa? Sendiri. Tapi nak sampean guru maca mbok maknani, kamu kan enggak ngerti. Kenapa ini dibaca rofa? Kenapa ini dibaca nasab? Kamu kan enggak tahu. Makanya masyhur guyonan mas saya sarang sama Lirboyo itu masyhur. Sing critanu kalau di daerah Jawa Timur itu kitab harus dimaknani. Alasannya itu al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu qayyid napa? Suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu ibarat hewan liar, kalau tidak dicancang itu ucul, hilang. Lama saya sarang wadate kan ramaknani, tapi nak nyancane kenceng nggih mati. Pitik cancang gulune sikile suwing seti kabeh niku nggih napa? Dadi saiki yo ben ora mati tapi ra ucul. Ku ben aku yo ora mati mboten apa? Ucul. Niki cerita beberapa murid sing negur guru akhirnya gurune belajar.
Dulu itu ada orang soleh. Soleh dia juga pinter lah, mungkin termasuk mufti. Rawuh teng Harun Ar-Rasyid. Terus matur teng Harun Ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin inni nasihun lak famusyaddidun alaika. Fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya ingin nasihati Anda dan saya tegas keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Jawab Harun Ar-Rasyid apa? La taf'al, kamu jangan melakukan itu. Kenapa aja? Fa inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqul wa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kowe ora usah sok-sokan dadi ustaz, dadi kiai. Terus HP keras be aku ora usah. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka. Allah ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa. Ila man huwa syarrun minni, pada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun Allah nyuruh supaya tetap beretika. Faqula lahu qaulal layyin. Artinya apa? Ketika kita milih keras, milih tegas. Jangan-jangan kita tidak baca logika itu. Logika ketika seorang nabi, orang terima kiai kan nabi, diutus nih gone wong sing berdua era karuan. Ini ke Fir'aun, mboten terima maksiat, ngaku dadi pangeran Fir'aun. Wes pol lah cara blinge wis pol. Ngaku nabi kok salah, iku ngaku dadi pangeran. Niku mawon yang diutus ada etika faqula lahu qaulal layyin. Artinya ilmu itu harus mau mendengar. Ketika Imam Syafi'i pernah yakin hakul yakin kalau sujud itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sabati azumin al-jabhah wal yaden warubbaten wal qadamen. Berarti al-jabhah 1, yaden 2, rubbaten 2, terus napa? Qadamen. Berarti napa? 7. Di mazhab Syafi'i yang asoh itu sujud harus melibatkan anggota 7. Sono kiai-kiai sing ekstrim ya rodok dipetek. Buat petek itu buat syarat sah nopo syarat ben nopo nih ora. Tapi Imam Syafi'i lama-lama ragu karena ada murid, ada orang yang usul. Jangan-jangan pakai jabah saja cukup. Akhirnya Imam Syafi'i ngendikan yahtamilu dzalik. Kalau terseling teng redaksi kitab itu yahtamilu dzalik itu mungkin. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudi sajadalaka wajhi. Dan walam yakul yadi, walam yakul rubati, walam yakul qadami. Nabi mau cukup menghentikan sajadalaka wajhi. Berarti Nabi hanya yang pokok kalau sujud melibatkan baduk atau jam. Terus kiai Jawa itu nakalan itu dipek menangi dewi. Tapi saya ini atesan. Nak santri kon nganggo tapi itu, tapi nak ketemu wong pedalaman wis ngono ra sah. Dadi akhire bareng ngukumi sah wong desa, santrine protes. Lah niku kok sah. Lha kok wong bodho. Lah jenengan sah wong bodho. Ya ben sah. Lah kita pengen dadi wong bodho. Ya mboten. Jare santrine kurang ajar. Nah ngoten penak dadi wong bodho iki sah terus. Getun wong dadi wong alim, mari ora sah ya. Lho iki kumpulan nanti lho. Mas saya sarung dibantah santri ngoten. Ngaji muin. Dia kan kiai dulu ada seneng didebat. Rikulan ini wonten era kiai seneng didebat. Cung bantah lah, nak cocok ku bantah tapi ya pas musyawarah. Santri ki pinter, oleh takok ngene kitab teng muin. Angger batolat sholatuhu ingkana aliman amidan. Angger batal mergo aliman amidan. Ngono ora penak dadi wong bodho. Muga ra sida batal wong mboten aliman. Wah, alhamdulillah aku kok bodoh. Jadi sholatku sah terus, ora aliman. Syaratnya batal itu aliman. Nak jahilan berarti rak. Jadi dia ini. Lalu belum jadi bodoh, nggih mboten. Tapi enak loh sah terus. Tapi rak bodoh sih. Jadi cerita-cerita pentingnya ngaos gitu. Terus kalau suwun, nggih sanate kula Mbah Sal iku dalam banyak hal sama, sama-sama istifadah. Saking Mbah Zubair, Mbah Sal mutasil langsung kula lewat Mbah Mun. Tapi wonten diroyah, disebut qaddimid diroyah alar. Terus niki kersane menghormati Mbah Sal kula waos kitabe wonten 3 item. 1 muqaddimah, cerita cara belajar beliau. 2 tentang mubah tadi. Karena kula yakin, hakul yakin yang datang ke sini itu gak potongan tahajud suwengi. Ya ora potongan witir suwengi, tapi potongan turu suwengi.
Lah kula kepengin barokah ngaji terbuka niki cara pandang malaikat rubah. Semua yang tidur statusnya tarokal ma'asyiakullah. Boten di statusno tarokat tahajud wa tarokal witr wa tarokal istighfar wa tarokal ampun. Semoga statusnya wa tarokal ma'asyiakullah. Anak ngono tangi turu kan gagah. Tangi turu diapresiasi malaikat. Oh, orang top. Semalaman tidak maksiat. Ngelengger. Lho boten lha kula ngijazah sing berat-berat nggih kula nggih repot. Kula nu ndek kanca kiai, bocah wir ngalek tapi dadi kiai. Niku mboten nate badanan teng kula tanggal loro. Nembe sepisan niku badanan teng kula tanggal loro. Biasane ora tau salam templek kula. Salam templek kula. Pasti 200.000 300.000. Kok hidup iku sugih kok salam templek. Wah, Gusti sus nyata itu. Kula kagum tenan mbek jenengan. Dekne iku kiai teng desa. Karena ndak di materi khutbah, nyekel tek khutbah sak kecekele. Ning kono iku ana fadilah poso sitan min Syawal. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal fa ka'anna ma shomat dahrakullah. Terus dekne ya sekamane promosi. Wes pokoke fadilah poso 6 dina ngene. Ana mbek sepuh iku terprovokasi. Mboten termotivasi, terprovokasi. Poso tanggal 2. Mbek sepuh sing ngrungokno khutbah kiai niki, kiai ireng niki. Wireng bocah. Bareng poso tanggal 2 sowan kiai ini pas rokokan jedal. Lho niku mangkel ora karuan. Ih, getun kok anut jenengan. Kula kadung poso jenengan gak poso. Akhire eling niku terus eling kula. Angan-angan bener Gus Pak, gak tau fatwa sing abot-abot. Mergo dekne wedi ra iso nglakoni. Eling kula terus mara kula, terus disuwap 300.000 niku kula. Dianggap ilmu kula luwih jitu timbang ilmune dekne. Dados kula suwun kowe aja geman fatwa-fatwa sing kowe dhewe ra mesti iso nglakoni. Kok nek ana mbah sepuh sing lugu dilakoni kira iso nglakoni diprotes. Tanggal 2 Syawal niku mbah sepuh ni sowan. Posisi poso. Kiai ini rokokan jedal-jedil. Getun kula iki poso, anut jenengan, jebule jenengan mboten poso. Tak takoki lha apa lek kowe engkek khutbah ra ngono bareng ku lha apa? Ate dak persiapan Gus dadi sak kecekele. Akhirnya jembule fasting dicekel tek tentang fadilah poso napa? Syawal. Ya kalau suwun mboten usah crita niku, mun menengahe mawon. Utawa misalnya terpaksa crita ngene. Kiai-kiai dulu itu hebat-hebat. Pokoke tambahi dulu terus napa? Kiai dulu itu ahli wiridan, ahli mujahid, bola-balane dulu napa? Dulu. Katane jenengan gak ada tersangka. Nggih pun amit. Terus fakta ketiga. Jenengan roh sebab Syekh Zakaria Al-Ansori alim sing aran Bil Usul sing disare basal Ghayatul Usul. Zakaria Al-Ansori niku ndek guru kerenge ra karuan, jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dhe murid pintere ra karuan, jenenge Ibnu Hajar Al-Hitami. Mulane dekne mangkele ra karuan. Ngape ngaji ku bingung, perkarane kon maca, gurune ku alim, kurenge ra karuan jenenge Ibnu Asqalani. Nah, ape mulang yo bingung, ndek murid pintere ra karuan. Ape ngaji sinau sik, kuwamus klothok ilmu kok klothok. Jadi nek ape ngaji yo wedi, ape mulang yo wedi. Lha sampean misale di murid kula ora bingung. Mboten nyat sombong. Sampean mulang jalalan muridé kula. Aku wis maca Futuhat Ilahiyah, maca Sawi, maca berbagai perbandingan tafsir. Terus kowe maca mbek lewat to. Yakin dadi kiai lam tarjiman ya. Bingung di murid alim yo bingung. Lha Ibnu Hajar Al-Hitami nu alime ra karuan sinau. Ya akhirnya Zakaria Al-Ansori ku anggere ape mulang ge sinau. Aja sampai ilmuku iku sak ngisore ilmune muridku. Ya tapi wong trae wong pinter, Ibnu Hajar Al-Hitami ya akhirnya tetep damel madzhab ya mbak umane dekne wong pinter tenan. Lane beliau ngendikan paling terkenal itu dukik tu bena hajaro ini. Aku digebek watu loro. Maksudnya watu loro itu pas ngaji di guru alim ngongkon maca, pas sampai mulang di murid alim aku kudu sinau. Nah, misalnya min bawa cuman ya ribet. Jebule orang min orang man tapi mana. Mungkin kan bulat. Oh pusing. Nggih wau qala ubayun mbok waca qala napa? Sahabian amma kauman diwaca am kaum. Wonten santri nu tak kok. Gus niki kok maknane napa? Tak golek iki ya ora ono. Perkarane iku motonge kalimat iku napa? Kakean utawi salah.
Terus kula suwun niki kula nanti baca 3 item sing kula yakin hakul yakin jadi amalipun Mbah Sahal. Mergi kula paling mengenang dari ilmu usul fikih niku setunggal sing paling kula kenang. Kulinakno nak darani mubah itu wajib. Niku yang diulang-ulang. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukut tarkul qat fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Kamu harus ngerti kalau mubah itu wajib. Karena tidak ada mubah yang Anda kerjakan kecuali saat itu Anda meninggalkan apa? Keharam. Kan kula bolak-balik matur, nah ana tangga kula mati, penggaweane turung lamun niku tak anggap wong saleh. Mergo secara usul fikih ketika Anda tidur semalaman suntuk, ku nak malaikate ngaji lubul usul niku redaksinya bukan tarokat tahajud, wa tarokal ma'asya kullaha. Keren mboten? Napa huwa tarokal ma'asya kullaha. Kowe ning omah wengi kukar-kukur rokokan jedal-jedil. Niku nak malaikate ngaji usul fikih gua taroka dugem, wa taroka kada wa kada. Mau rokokan kebal. Mulane dawuh Mbah Sahal, kalau fungsinya mubah itu tarkul haram, beliau nambahi wa kadzalika al makruh. Mestinya makruh pun punya fungsi kayak mubah, sama-sama punya akibat tarkul haram. Nah, pakar-pakar usul fikih itu makanya banyak orang yang nyuwun sewu, saya tidak ngajarkan kiai men rokokan di lor. Iya kok rokokan dibang rasani wong. Lah tapi jenengan yo rokokan yo ngrasani. Lah iku masalahe. Terus wis apik den rokokan kok gak ngrasani. Jebule yo rokokan yo. Terus niku kenangan-kenangan kula kalian Mbah Sahal. Terus kula suwun santri-santri sing sinau niku sinau tenanan. Isniati bingung karo gurumu lah, ben gurumu mutolaah meneh. Mergo pancen entek tenan gue kathah. Niki cerita beberapa murid sing negur guru akhirnya gurune belajar. Punya akibat tarkul haram. Nah, pakar-pakar usul fikih itu makanya banyak orang yang nyuwun sewu, saya tidak ngajarkan kiai men rokokan di lor. Iya kok rokokan dibang rasani wong. Lah tapi jenengan yo rokokan yo ngrasani. Lah iku masalahe. Wis apik den rokokan kok gak ngrasani. Jebule yo rokokan yo. Terus niku kenangan-kenangan kula kalian Mbah Sahal. Terus kula suwun santri-santri sing sinau niku sinau tenanan. Isniati bingung karo gurumu lah, ben gurumu mutolaah meneh. Ngene kula waos 3 item sing terakhir tentang tasawuf. Niki orisinil kula nggih ate ngaos kalian Mbah Sahal naos. Nggih ngaos qara'tu 'ala syahid. Terus niki kata beliau sebelum ngaji lubul usul amma ba'du faqat talaba minni satruse ba'dul ikhwan an aqra alaihim ghayatal usul syarh halubil usul. Asna astighali bi ta'allum bi hadrati syekh al-alama Kiai Zubair Dahlan As-Saroni. Fa astadinahu fi ijabati matlubihim fasamahili bil uzni wa bil ijazah fi dzalik. Fa annali ba'daim anin nadhar anu alliqu ala hadzal kitab rawman li suhulati talaqqi wa itmaman li faidati tawdih. Terus sateruse wa ya kal khasya ala ghayatil usul samaituha tariqatul usul. Terus beliau ngendikan raja'tu wa qila'tu ala nuskhatin khattiyah ghairi matbu'ah. Terus kita tahu Mbah Sahal itu dulu kan mondoknya di Sarang. Yang sering termasuk ditempati singgah itu dalam Mbah kula karena kula cerita sepupune Mbah Sahal. Mbah ini geladak sing riyen sering dipakai sinau Said Hamzah Sato. Geladak sing sakniki digene Dik Fuad teng geladak dalam sepuh. Niku Mbah Sahal kalau main kelasem niku sinau Nailul Ma'mul. Mergi riyen Mbah Khalil Baile Qayyum niku khotote utawi KTP saya sinten Mahfud. Zaman itu Nailul Ma'mul itu masih khotiyah ghairi napa matbu'ah. Niku disinau nih kalian Mbah Sahal. Sehingga ketika beliau damel Thariqatul Husul itu materinya dari kitab Nailul apa? Ma'mul. Lah kula sakjane kula sering ape ngamuk tapi rawani tenggene editore Thariqatul Husul wonten nek makin wonten macam-macam. Sakjane niku nak kepengin tahqiq niku didelok teng tek Nailul Ma'mul. Kula beberapa kali naskah teng mriki misale rapati jelas kula delok teng Nailul apa? Ma'mul. Sekarang kan sudah dicetak masif.
yang nggak ada itu hanya juz 5 kalau tidak salah. Khotimah itu nggak ada. Kalau nanti tangkat Gus Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud Betengan, memang baru dicari. Tapi teng mriki sing Mbah Sahal nyarai Lubul Usul niku khatam ngantos bab tasawuf. Dadi niki nggih kula bayangno betapa perjuangannya Mbah Sahal karena beliau akhirnya ngarang napa? Ngarang kitab niki niku sempurna. Kula waos nggih masalah mubah nggih kersane jenengan yakin yang jenengan lakukan itu ibadah. Wal asal annahu ayil mubah fi dzatihi ghairu ma'murin bih. Falaysa biwajibin wala mandubin. Terus waqala al-Ka'biyyu innahu ma'murun bihi wajibun itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Jadi tidak ada mubah kecuali saat Anda lakukan itu saat itu juga berarti Anda meninggalkan haram apapun. Kalau jenengan tidur nyolong yora, dugem yora, zina yora, wis ra apa. Ya sengaja potensi Anda maksiat itu kan tinggi sekali, sangat tinggi. Paling enggak ngerasani wong lah nak melek. Itu hasud lah. Diskusi perhasutan itu nak kan kadang zina ora, dugem ora, tapi wong limo grup tim hasud. To tim gibah. Iki iso iki ra koyo ki dhisik. Sembah to dindi lah pokoke. Nek nak turu kan mboten maksudnya. Illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma fa yatahaqqaqu bisukut tarku wa bisukun tarku qatli. Lah niki sing unik bahasa hal iki nambah niki. Bi anal mubah ghairu ma'murin bi terus qauluhu kal makruh. Lah niki kula boten ngangkan jenengan rokokan niki boten. Qauluhu kal makruh fa innahu ma'murun bihi min haitsu innahu yatarattabu ala tarkihi muharramun. Jenengan niku nyuwun sewu misale. Nak rokokan niku malah ning perapatan. Wong wedok liwat mbok beda semacam-macam. Tapi nak rokokan tengok-tengok ning kamar ngayal. Cara kowe dadi malaikat. Niku mihak ndi sing ngayal napa sing perapatan? Ngayal. Lah rokok niku makruh napa mubah? Wajib to mriki yo. Gue tarkul haram maksudnya gue. Lah tapi makom kula niku ya ora rokok, ya tarkul haram. Niku pun dhuwur niku. Maksudnya deras sinau, maksudnya iku musma'alah niku teman-teman. Terus niki boten guyon niku terus dawuh beliau qauluhu kal makruh fa innahu ma'murun bihi min haitsu innahu yatarattabu ala tarkihi muharramun. Niki teng mriki nomor 57 teng kitab niki. Mboten niki cerita mawon kersane kalau kita ditakdir tidak bisa tarkul haram dengan tahajud, dengan witir, dengan wiridan, wis ah sing penting tarkul haram dengan apa mubah. Mpun nama kome kita ngoten. Dan nanti kula nate matur teng Pak Kures. Dan dengan teori seperti ini kita tahu kualitas wa min ayatihi manamukum billaili wan. Masa tidur dianggap ayatnya Allah? Karena bagi orang-orang top tidur itu fungsinya tarkul maksiyah. Wes ora usah keduren, litaqawi al ibadah. Wong lile langsung rokok taqawi piye. Sekaruan yo nak tidur tarkul ora usah engke aku nak turu ben kuat tahajud, ora ngarah. Nglilir kodok yo. Wes ora usah pun sarupet-rupet. Terus niki sing item terakhir kalau cerita. Nah, ini yang mungkin santri kajen juga harus ngerti. Mohon kula anggap wong mbah-mbah kula nggih tiyang kajen nggih. Niki kersane santri kajen juga ngerti. Mbah Sahal itu ngatamkan kitab usul fikih itu sampai bab tasawuf. Itu yang enggak ada di Nailul Ma'mul. Lho kula sinau tenan, duka nak tim sing editor iki mbok sinau tenan ora. Kula nu sinau tenan. Mboten niat ngenyek ini ngamuk nih. Maksudnya ora dadi tim yo sinaune sing tenan. Dicek, Basal kan pun matur, nak iki nukil ke kitab Nailul Ma'mul, yo digoleki sak kecekele. Yo sak isane. Cara kula niki cara. Khatimatun fi ma yuzkaru mimma ba'da tasawuf. Terus dawe kitab Lubul Usul wa huwa tajridul qalbi lillah wa ihtiqaru ma siwa. Jadi yang dikatakan tasawuf, jadi itu yang unik. Ternyata kitab usul fikih itu ditutup dengan bab. Aku yakin santri-santri ora kepikiran.
Ya ora kepikiran ana kitab usul fikih. Pikirane pilpres. Ngaji, ngaji usul fikih, ben pinter. Ketika musannaf ngendikan yang dikatakan tasawuf adalah fokus menghormati Allah, ketika rumah siwa dan mencepelekan selain Allah. Jelas kalimatnya wahtika rumah siwa. Itu menurut bahasa hal itu bahaya kalau tidak dikasih penjelasan. Terus kata bahasa hal wahtika rumah siwahu an ayu awala alaihi wa yustanada ilaihi. La annahu yuhaqqiqatan. Menyepelekan selain Allah itu artinya tidak dipakai pegangan sebagai Tuhan, tapi bukan berarti mentahkir, menghinakan, menyepelekan secara hakikat. Kata beliau, wa illa fa ma'lumun an ikhtiqaral anbiya wal malaikah wal ulama wa nahwihim ay ikhtiqara nahwihim mahdurun bal yakunu kufrun. Terus bahasa itu kelihatan sekali kalau beliau benar-benar faqih, al-faqih al-usuli. Orang tasawuf kan enak saja ngomong, sing penting Allah, liyane ra penting. Lho liyane nglebokno nabi, nglebokno malaikat ngawur ya. Paham ya? Makanya ketika ada wahtika rumah siwa langsung basal nyusuli. Maksudnya ya ora malaikat, ora para nabi. Lah nek istiqor nabi malaikat ya kafir. Karena ini orang-orang yang sama Allah wajib dihormati. Makanya basal langsung nyusuli wa il fa ma'lumun an iftiqar al anbiya wal malaika wal ulama wa nahwihim ta iftiqar nahwihim mahdhurun bal yakunu kufran fi ba'di dzalik. Jelas ya? Dados niku pentingnya sarah ya. Sarah itu akan memperjelas apa yang di matan itu yohim. Yohim itu mari salah nopo cipta. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan, kaidah apapun di agama itu ada istisnanya. Kalau ndak ya habis. Misalnya semua orang mati itu ditanya malaikat. Ya masa Rasulullah Muhammad ditakoi malaikat. Lah nek mungkin akhir takok, "Wa man nabiyuka?" Lho aku sing nabi kok mana nabi. Ya mungkar nakir ketemu Nabi Muhammad ya hormat. Orang ngarah takok marbuka man. Ya lucu loh. Malaikat kabeh termasuk umat Kanjeng. Kok wanita kok uwi? Jadi tak kok jenengan niku. Malah nak cerita kitab-kitab wali, Rabi Adawiyah pas ditakoki marbuka nangis. Nangis nangis. Malaikat bingung piye takoki malah nangis. Ya Allah, saya ini berkeyakinan. Berpuluh-puluh tahun saya ini berkeyakinan anta adharu min kulli dhahir. Engkau itu zat yang paling jelas. Saya tidak pernah mengira ada orang yang enggak tahu engkau. Lah niki malah tangklet. Jenengan ku zat sing adharu min kulli dhahir. Dadi kula mboten nate nyangka ana makhluk sing mboten ngerti jenengan. Dan ini yang saya yakini. Kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan. Dan Quran mensifati dirinya wal kitabil mubin, demi kitab yang memberi penjelasan. Sehingga dari sudut ini orang kafir pun mungkin memahami Quran. Dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran. Kalau Ahok itu melintir Quran, tidak memahami Quran, paham? Senok harganya itu melintir Quran tapi tidak memahami Quran. Tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu ya. Logikanya gampang begini, kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ketika Quran turun, itu pendengarnya itu udah ada yang Muslim. Belum ada santri Kewagian, nggak ada santri Lirboyo, udah ada santri Sarang. Pendengarnya itu non-Muslim. Nah ini sampai nangan-nangan. Ketika Quran turun itu pendengarnya Muslim atau non-Muslim? Non-Muslim. Andai kan Quran itu turun tidak difahami orang kafir, maka lalu objeknya siapa? Sasarannya siapa? Nah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok, misalnya ngaji Edpon, ngaji Alfiyah, ngaji Ulumul Quran, apa saja. Kemudian Anda tidak paham Quran. Padahal orang kafir saja bisa paham. Nah ini tantangan bagi kita. Sing kafir wis iso paham Quran, masa kita santri ndak paham Quran. Makanya begini. Di antara awal-awal periode Makkiyah ada surat disebut Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun. Karena mukhatabnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? Kafir.
Mereka paham ketika dijelaskan Quran paham. Dan sebagian mereka menjadi mukmin karena paham. Itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini. Mereka tanya, ya Muhammad, siflana robbak, amin dahabin, amin nuhasin, amin hajarin. Karena orang kafir jahiliyah itu punya tren, yang namanya Tuhan itu fisik. Mereka punya Lata, punya Uzza, punya Hubal. Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu Muhammad, katanya Anda punya Tuhan yang berbeda. Lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lagi-lagi mukhatabnya adalah orang kafir. Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqah-firqah dalam Islam. Bahwa kesalahan terbesar orang Khawarij, sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari, nanti saya cari di juz 4 atau di juz 3, pokoknya di bab Babu Qitalil Khawarij, karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang. Kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari, innahum intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang-orang Khawarij, atau kalau sekarang orang-orang radikalisme, itu meneliti Quran, kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu dianggap itu kenanya orang Islam, korbannya orang Islam. Padahal awal mula ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir. Ini cilaka betul. Karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ketika Quran turun ini nggak ada orang Islam, yang ada orang kafir. Sehingga mukhatabnya adalah orang. Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai Khawarij untuk mengcounter orang Islam. Sehingga mereka mudah mengkafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah mengkafirkan orang kafir, sekarang ayat itu dipakai mengkafirkan orang Islam. Ini saking gebleknya orang apa? Khawarij. Makanya kata kitab Fathul Bari yang menyarai Bukhari itu, yang mendorong orang Khawarij seperti itu adalah jahluhum bisyariah. Memang mereka benar-benar bodoh. Benar-benar goblok. Misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh. Kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan. Terus kita lah kita kena kritik misalnya atak murunan nasa bil birri napa watan sauna anfusakum wa antum taslunal kita. Terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, terus dikritik dengan ayat itu mestinya tidak tepat. Karena itu asbabil nuzulnya adalah orang-orang Yahudi, karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat, mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau Islam. Kemudian turunlah ayat atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Afala ta'qilun. Sekarang perbandingannya begini. Misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid. Zaid itu maling. Ya maling, konsisten dia malingnya sampai tua. Terus menurut Anda, Zaid yang muslim ini, muslim, Zaid itu muslim tapi maling. Jangan bilang maling tapi muslim, dia itu ya. Kemudian Zaid bilang ke anaknya, "Cung, kowe aja dadi maling, dadi santri sing soleh, sing maling bapak tok." Ndak. Ini menurut analisis usul fikih. Ngomongnya Zaid itu benar apa salah? Benar kan? Nasihatnya ya benar, ngomongnya juga. Kamu tidak bisa ngeritik Zaid. Kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa. Fa'innal amro bil ma'ruf wajib. Wal qawla bil ma'ruf ya wajib. Wal qawla bil haqqi ya wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Misalnya fa'innal amro bil ma'rufi wajibun. Memerintahkan barang baik itu baik. Wa innal qawla bil haqqi ya wajib, mengatakan yang hak itu ya wajib. Berarti Zaid tetap kena khitab. Kamu harus nasihati anak secara benar. Kamu juga harus ngomong hukum secara benar. Lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar, cung ojo maling, maling ku dosa. Cung ojo nerusno profesine bapak maling, maling itu tidak benar. Dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya benar. Dia salah, perilakunya tetap maling. Tapi jangan karena dia maling lalu omongannya enggak salah juga, berarti salahnya malah tiga. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal lagi di nasihat.
Nanti kalau dia tidak nasihati, maka anaknya terus maling. Alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri. Pak, sama rawlah nasihati anak era sama maling sama dewi. Maling. Oh, tidak bisa cara usul fikih. Itu malah yudroku kulluh, la yudroku napa? Kulluh. Atau bahasa populernya al-maisur la yasqutu bil maksud. Misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib, hanya bisa jurumnya. Apa yang muda Fatul Mu'in ya? Blet, maknanya blet. Kamu tidak boleh ngomong gini, Cong. Kowe sebagai muridku kudu nurut aku. Nak gurumu goblok tok takrib, kowe tok takrib wae. Gak oleh ngelangkai guru, gak sopan gitu misalnya. Gak boleh gitu. Tetap kita ngomong, Cong. Kowe aja koyo aku. Kowe kudu alim Fatul Mu'in, alim Fatul Wahab. Cuma tidak bisa protes. Pak guru sendiri tidak bisa. Kebenaran tetap sebagai kebenaran meskipun kita tidak kuat melakukan atau tidak bisa melakukan. Lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita, untuk orang Yahudi ya ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Sebab itu istidlal dengan Quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir. Karena ya itu tadi. Ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabun nuzul, tentang kriteria. Nah, kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita itibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam. Teori ini runyam sekali, fatal. Sama lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain. Ketika Shahibil Burdah atau Shahibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu Muhammad bin Busiri. Niku salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Shahibil Bur'ah bukan Shahibil Burdah tapi kadung terkenal Burdah kita ikut-ikutan apa? Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya tidak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu, yang sarah Burdan. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'radi dzammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya nggak pernah tahajud, ya mungkin itu nyata, mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud, terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri terus saya bilang, Cong, pas nganggur yo tahajud itu sunat. Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu makanya kata Imam Bajuri, fakaifa yakunul amru bil ma'rufi mazmuman. Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan mazmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan. Innal fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabetes, terus Anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh. Wah ya repot kan gitu. Itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir. Kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam, sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir. Sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya. Santri-santri itu kalau punya musuh, itu baca Hizib Nasor. Dulu pengarang Hizib Nasor itu musuhnya orang fasik, sehingga dihizib. Santri ora di musuh wong fasik, duwene kancane dhewe. Akhirnya kancane yang kena hizib. Nah ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim. Akan-akan semua kritikan Quran itu pada orang apa? Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafir. Jelas mukhatabnya orang kafir.
Sabda kata lakum dinukum waliyadin. Nah ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Mughirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini umumnya baca Musailamah apa Musailimah? Trennya di sini. Pakai fathah ya. Itu entah ya, nggak tahu saya yang masalah yang mana itu. Kan karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib. Itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar. Karena maknanya Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan. Makanya beliau bilang sayyabatni Irak wa anal Musayyib. Orang Irak mengatakan saya ini ditawan. Sebenarnya saya yang menawan mereka. Tapi al-Masyhur itu dibaca Sa'id bin Musayyab. Padahal dia tidak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini. Ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad? Ini hadis sahih di Bukhari ada di Kitabul Adab. Ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Jika kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan, hei orang terpuji, kamu bohong. Ah, itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh. Ini. Makanya kalau kamu udah anak kiai, itu anak kamu panggil namakan saja Agus. Pasti satu pondok manggil Gusmu. itu aman itu. Oh itu mbok yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai kan bapak kadung ra kiai itu kan itu ada triknya yaitu anaknya dinamain. Nah itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, sak namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem karena ini madah. Madah itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang, Ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang, Ana atlubu Muhammad dan saya cari Muhammad. Akhirnya bilang Muhammad lagi. Nah itu. Nah. Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan mengalami paradok. Ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah. Ini penting kolaborakan karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin Arabi mubin kata Imam Syafi'i wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin Arabi mubin. Di antara kata Imam Syafi'i ini di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil arabiyah, dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialek Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau Fathul Mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma. Mencari apa? Sampai kalau di takrib dicontohkan. Kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari. Imam Syafi'i ditanya, kaifa taqulu bi syartit tolab? Bagaimana Anda berpendapat bahwa tolabul ma itu wajib menjadi sahnya tayamum? Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an. Kamu pergi, kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid, wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang yang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan.
Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak. Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa tolak wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa inna ma yuqalu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah, dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tolabul. Ini namanya malian bil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Bayazid Al-Bustami itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget, ini guru saya tidak benar, ini ada cerita surga, tapi dia malah nangis, karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid, mereka itu di mana saja, masa ke surga butuh digiring? Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu tidak mau digiring ke surga, itu tidak mau. Muridnya kan apa kaget, memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana. Saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu jadi tidak perlu digiring. Nah ini nanti penting jadi satu ulumul Quran. Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itqan oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul Itqan itu tentu dari kitab Itqan. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarahnya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab. Dulu dari Padang, tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya. Menurut Anda semua orang kena hisab enggak? Enggak, sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsyar semua orang kena hisab apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad, itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung enggak kena hisab. Karena enggak mungkin seorang saksi kok diaudit, enggak mungkin. Lo saksi itu di pengadilan kan enggak tersangka, enggak terdakwa. Dia enggak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat Allah pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi. Ditanya sama Allah, bener mat ini umatmu? Ya, niki umatmu ya. Kalau yang enggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang enggak jelas. Nah, itu enggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad, meskipun Dhahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Itu kan enggak mungkin, enggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdalul khalqi. Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah SAW. Ahabbal khalqi ilallah. Penciloko mencit. Wong jajar Allah kabeh dinten. Audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahid. Lalu mungkar nakir juga sama. Sampean bisa bayangkan mungkar nakir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah. Karena kalau Rasulullah terus ditanya, waman Nabi juga, wah itu kan bisa kiamat itu. Paham ya? Makanya kata Said Muhammad, ini kan teman-teman tanya, biar caranya alim tafsir saja, sarannya satu hafal Quran, dua hafal Sahih Muslim, tiga semua orang sudah mati, tinggal kamu yang alim. Wah itu mesti aman itu. Nah kalau sampean tanya saya,
Apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab? Ya buktinya tadi misalnya innalladzina qalu rabbuna Allahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru. Mungkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi. Malaikat harus mengatakan ke para wali alla takhafu wala tahzanu. Padahal Nabi tentu Sayyidul para wali saja malaikat kena aturan kamu harus bilang Allah takhafu wala tahzanu wa absyiru. Para wali kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya mungkar nakir bawa godok atau orang kalau dipukul ajul sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asadali ngalami itu, Abu Yazid Al-Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua ngapain kita jadi? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zahirul Quran mengatakan asbatal hisab. Tapi Zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al hisab. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid. Yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad. Yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsil sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa membayangkan malaikat ngaudit Fir'aun. Cek kurang penggawean nih. Jelas eleke kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, malaikatnya celaka mencet. Berarti dia agak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada Abi Lahab. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab. Mungkin Gusti kula ceke. Nak menawi wonten api. Lho ki ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok cek di cek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina satruse mereka yang kafir bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitos maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati was. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati was. Yang jelas kafirnya ya gak kena hisab, yang jelas nabinya jelas wasinya juga gak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang, ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya ya rapat yang percaya. Umumnya uang gerono mati ditalkin ya kita melok-melokan nalkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang. Iya nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah itu termasuk keramat beliau itu. Kalau Imam Sibawi kan dalam cerita wali kan ditanya Marobbuka. Ngapunten niku man mausul napa istifham. Wah itu malaikatnya ndak pernah khataman alfiyah kan repot. Kalau Rabi Adawiyah lebih parah lagi itu, beliau tuh nangis sekeras-kerasnya. Nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau. Tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa? Itu kan ini orang aneh kata gitu. Karena Allah itu adharudz dzahir kata sampai Imam Sibawi silakan a'raful ma. Jadi wong ora ora wis geblek tenan dari Imam Sibawi. Imam Sibawi kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan domir paling makrifat di antara 6 isim makrifat paling makrifat itu domir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah. Yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya di antara keramat beliau ketika ditanya wong kok ora tau ngaji fikih men ngaji nahwu wae. Gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane iddah to gak tahu ngaji nahwu. Dia tanya bima fa'ala rabbuka. Lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Sibawi, ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful. Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya caranya ilmu alim gimana? Ya satu tadi, kalau sampean masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah. Pokoknya isokulhu ya salim sendiri kan nggak ada saingannya. Kata Said Muhammad, beliau mengatakan kita meyakini umum al-hisab ya berdasar dzahiril Quran, kita menafikan
umum al hisab, bahwa hisab hanya yahtassul liqaumin duna qaumin juga berdasar dohiril. Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar dohiril ahadis. Kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar dohiril ahadis. Karena malaikat mungkar nangkir juga malaikat. Berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhafu wala. Paham sih kalau maksud? Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspek ya. Sampai bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh teks-teks umum. Dia tidak tahu mukhassisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhassis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, tolakatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu kuru. Kalau orang dicerai, itu iddahnya itu 3 kali masa nopo suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salah satu kuru? Apa orang tertentu? Ya ndak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salah satu kuru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, iddahnya apa? Salah satu kuru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadun hamli. Sama seperti kita ngaji. Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil, iddahnya biwatil. Ini kalau Anda tertipu umumatil Quran, berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak, semua iddahnya salah satu. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Loh coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wadhkur akho'at, wa ila adin akhawum hudan, wa ila samuda akhawum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba, wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sama tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibhu sur'atan. Kalau ada teman buruk, jauhi. Kalau teman baik, temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling. Apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Demenan rodo elek, nak didik apik kan itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarahnya wali-wali yang jadab, yang coro dohir itu kancanan orang fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Tidak sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah nggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu minhu. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini.
Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhraju. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama, tidak semua orang kafir itu harbi. Tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina. Kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya, gimana caranya jadi ahli tafsir? Saya jawab gampang. Caranya itu hafal Quran, hafal hadis, terus hafal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon lah. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang. Teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu. Ini kisah nyata dibisui kiai itu. Pas basul masail dulu saya itu masih sering mau basul masail. Ini pun pensiun pun buatan ini. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Bamun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir. Saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk naro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusuk-khusuk yang sepuh-sepuh desainer itu so gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi kiai alim yang muda-muda entah saking belingnya, entah saking pinternya enggak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, loh kan malah parah. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda, itu kan mbok gedingi ku ilmiah, mbok senengi fasik. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak cana, kalau desainer katok seperapat. Paham ya? Ya coba yang celana dalam terlalu vulgar itu, paham ya? Nggak rok saja lah, rok mini misalnya, rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab tuh. Oh haram jadi kiai sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian awal. Kalau Anda haramkan, barang hilangkan. Nah, itu. Sampai Kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi podo repoti. Podo repoti. Nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan dibukukan. Kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua. Ya, saya balik bantah. Kalau redaksinya haram orang nggak pakai rok. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak we Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya
Makanya sama tidak wajib anut saya. Saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lungki kan kaidahnya kan gitu, la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslim, kamu tidak boleh bilang munisan raklambinan, tidak bisa. La yudraku kullu la yudraku kullu la yudraku napa. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutraku kullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalamullah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana. Kamu harus menjamin keamanan. Itu di surat Taubat, termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, hafalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu. Sing orang-orang tegas ora tau nahi mungkar, ya ma arsalna ka ila rahmal alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya ampen nahi. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih? Hafalannya kok pedot itu. Kita yang hafal semua bingung. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok, karena saya tuh pernah debat sama orang salah, kalau debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis tuh. Harusnya kamu ngaji saya, ada debat-debat tuh yang level. Kalau nggak level tuh nggak boleh. Kata gitu. Mau itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir, ya harus hafal Quran semua. Nah, kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'ah kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara dengar adiknya baca Toha. Ma anzalna alikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang tidak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham atau tidak paham? Paham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min indi. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, i'ti bi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, bu, cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang tuh jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan mengangkat pemimpin. Ya likanya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling ini jak apik nak menawa nang andani. Terus ngangkat. Maling ke pimpinanku. Parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman. Sebetulnya ngangkat pemimpin
lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, "Gus, saya tidak makan kok, sepeda motornya tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah, ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan. Bal asad, malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Wah ya fat. Itu kan sama dengan santri geblek ketika ada kiai ini, "Cong, kowe mbek bojomu jogeman naboi." Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang nggak naboi tapi nyadui." Karena naboi itu pakai tangan. Pertama dilaporkan kiainya, "Pak Yai, suami saya itu sering mukulin saya pakai tangan gini. Jong jogeman naboi bojomu." "Nggih Pak Yai, siap." Suatu saat istrinya lapor, tetap benjut, "Kenapa? Kulo nak niki disadui." Kepikirannya, sing haram nabok, nak nyaduk salah. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya. Ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih alim itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi. Kalau nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. "Ya Rasulullah, ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Wama ahlakaka. Lalu yang bikin rusak kamu apa? Qol waqatu imro'ati fina hari Ramadan. Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fina hari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sitina miskin. Oke, kita sepakat. Sepakat ya, hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh ashabus sunan. Oke, riwayatnya enggak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya. Kalau Anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus Anda rokok atau Anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udzrin syar'iyyin. Anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Enggak, sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafarah iku nak jima. Kan ngombe kopi mbek jima beda. Pertanyaannya tuh lucu, ini naik secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, enggak itu nilainya. Nilainya adalah hatku hurmati Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, apapun fina hari Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin. Dan ini ilmiah. Kamu udah harus cocok, tapi otak kamu harus percaya. Loh iya kan beda kan? Saya secara nafsu udah cocok kayak berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau kiai kandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Cong penak mlaku-mlaku jogeman delok wedok iku mari setan. Mboten delok Mbah, nyekel lho malah parah to. Ndak bisa. Makanya ini masalahnya lafat. Ini kembali ke Imam Syafi'i bilisanin arabiyyim. Ketika seorang kiai bilang, "Cong jogeman delok cawe itu," adalah mengungkapkan al-muharramat. Bukan mentaksis yang haram itu hanya Saya ulang lagi ya. Ketika seorang kiai bilang, "Cong jogeman delok wedok sing haram," itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa.
Itu kan sama, misalnya seorang bang ngasih uang cucunya, "Cung, tak kayak duit 100.000. Cung, gue tuku es." Terus kue mendingan, "Nak ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es." Lah kepen putumu mati kan nyeben 100.000 gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nak bange ke ibu tuh, "Cung, 100.000 gue tuku es." Cara wong kuno. Maksudnya gue pokoknya umumnya cah cilik senane es cuma nyebut. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran menghentikan begini. Ini memang salate yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang enggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad. Kamu enggak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat nggih? Fi nikahin wahid enggak boleh al jam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga agak boleh menikahi ponaan plus buliknya. Baik bulik dari bapak, yaitu ammah, maupun bulik dari ibu, disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi. Dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampai mengumpulkan cucu dan bahnya fi nikahin wahid juga enggak? Ya. Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antasma'u binal ukhtain ila ma qad. Ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u binal ukhtain. Termasuk mengumpulkan cucu dan banyak. Karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras itu tidak mau. Harus saja orang itu rata-rata umur 70 tahun. Cucunya umur 17 tahun. Kebayang nggak kamu nikahi? Sehingga adekan boleh bareng, pasti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antas mau final ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu, kalau ada yang masih selera kan, ya sarap itu. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan, termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad dati. Paham juga maksud? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum. Tapi ba'dul amsilah. Fa'innal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di. Karena orang kalau punya akal diisyaroi sebagian sudah. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya, tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Quran ra ono ya wis. Nang Quran ra ono cerita harame asu, nak ngono asu ya halal. Ora ono Qurane. Sing ra ono iku tekem ora Qur'ane kok aneh-aneh. Itu kan sama terus sampean misalnya tadi jam 09.00 Ramadan tambah uzurin syarian terus mangan mie rokokan. Itu kan melecehkan Ramadan biguri uzurin syarian. Karena melecehkan hurmata Ramadan kena sanksi separah itu. Jangan kamu terus bilang, tapi Nabi hanya bilang masalah jima fina Ramadan. Jima istri itu hukumnya itu tidak zina, hukumnya itu mubah sama dengan makan. Ini cara madhab Maliki. Kita alhamdulillah madhab Syafi'i. Ya itu masalahnya. Berhubung itu menguntungkan sami'na wa ta'na. Nah, itu. Tapi saya sendiri dalam konteks ini, saya itu ya sangat-sangat Syafi'iyah, sangat-sangat Syafi'iyah. Dalam banyak hal sangat-sangat Syafi'iyah. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya Maliki. Nah, itu kan kalau sampean tanya kenapa gitu, ya hikmahnya baca banyak saja. Karena yang Syafi'i itu ya karena bacanya hanya Syafi'i. Itu bukan fanatik, itu keterbatasan. Itu beda, itu namanya enggak fanatik, itu keterbatasan. Itu beda sekali. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumul Quran yang paling penting. Muqaddimahnya begini. Wan nasu sinfani min awalil amri.
Wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada. Semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam itu kata Ibnu Umar itu lucu. Dulu tuh mukhotobnya itu orang kafir. Jelas kuliah ayyuhal kafir. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatabi ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper. Ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhatabnya orang Islam dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhatabnya orang kafir ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dikhitabi ubudu mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua. Cara mereaksi Quran. Yaitu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta mul. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi. Berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin. Kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al-atfu yaqtadi taghayyur. Kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Ja'a Zaidun wa Amrun, berarti Zaid ada Amar, Amar ya tidak Bakar. Karena Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Pasti orang ini berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu. Tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi. Itu kita enggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi. Kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti. Gak jelas. Ini penting kalau aturakan. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini itu disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Ini itu fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ini saya dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam apa? Makam mereka artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling tidak punya dzurriyyah di Mekah. Jadi Ismail dibawa ke Mekah. Jelas ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin kan? Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan. Sebab itu kitab berjanji pertama cerita. Setelah dia alhamdulillah macam-macam awal manab tadi saat terus dia bilang wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Saat terus ya wabah dua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Humitat Khisaluhus Saniyah. Saat terus Ibnu Qusayn, saat terus Sumiyah bi Qusayn litaqasi fi biladi Qudoatal Qasiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh, bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila raibin indadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Jelas saya Adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu, kamu itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab. Orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Yang Nabi itu normalnya orang Israel. Itu turunan Yahudi. Karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan. Fihi ayatum bayinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah. Itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi. Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu sangat gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak. Kok Tuhannya satu itu tidak cukup? Yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak. Tuhan nggak boleh satu, harus banyak. Sejumlah urusan kita.
Ada KB Tuhan macam-macam lah. Ada Tuhan kredit, Tuhan kas macam-macam lah kan. Sesuai sebanyak urusan kita. Mereka tanya aja alal alihata ilahu wahida. Masa Tuhan satu? Inna hadzal syai'un ujab. Ini aneh. Tapi Rasulullah dengan sabarnya. Kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama. Karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab, bisa wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ada yang wal musyrikin. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka, sampai ada bayyinah. Bayyinah itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar karena kamu itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini Anda aneh karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin. Urusan kita banyak, satu Tuhan enggak mungkin. Tuhan harus banyak. Kita punya 3 aja kurang banyak kan, banyak punya Lata, Uzza, Hubal. Kan? Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, senang mana punya majikan banyak sama majikan satu. Kalau majikannya banyak, itu perintahnya beda-beda. Seleranya, semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak. Oh ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak. Seleranya beda-beda. Kamu bingung nggak? Wah ya bingung. Ya sudahlah mat satu aja. Hanya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatona, punya kecerdasan artikulatif. Kalau menjelaskan itu masuk akal. Nah itu disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal birojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Nah ini penting. Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak, yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya. Dengan kalau hanya satu majikan. Apakah sama? Mereka jawab, tidak sama, enak punya satu majikan.